Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD STM Bumi Mekarsari, yang terhormat Bapak Ibu guru yang ada di UPTD STM Bumi Mekarsari. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in sebelumnya, dan kemudian sampai kepada kita selaku umatnya yang taat. Baiklah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang sudah berkenan hadir dalam acara yang akan kami laksanakan pada siang hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata budaya positif sebagai salah satu tugas pendidikan guru penggerak yang dilaksanakan oleh saya sendiri Tani Mujana, dan rekan saya Bapak Erwin Laksabudiana. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Baiklah, untuk pemateri yang pertama saya sendiri akan menyampaikan, nanti dilanjut dengan Pak Erwin yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Pada kesempatan hari ini saya akan mendiskriminasikan tentang budaya positif yang ada di sekolah, ya Bapak Ibu. Kita awali dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita tahu sendiri Bapak Ki Hajar Dewantara itu merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, di sini tujuan pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara atau disebut dengan KHD, ya. Di sini adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota di masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik wajib menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Karena pada dasarnya seorang anak itu membawa kodratnya masing-masing. Ya, jadi guru itu hanya menuntun mereka menjadi anak yang berbakti, anak yang mempunyai perilaku yang baik. Next. Definisi kali ini yaitu budaya positif. Apa sih artinya budaya positif, ya? Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan yang ada di sekolah kita yang tentunya berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat, bertanggung jawab, dan tentu saja sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di sini pada diseminasi kali ini ada 7 hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Ya. Di sini dalam membangun budaya positif, tentunya Bapak Ibu di sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif. Ya. Nah, di sini selain positif juga lingkungan sekolah itu harus aman dan nyaman untuk anak kita, agar siswa mampu berpikir dan berkarya dan meningkatkan kita dengan mereka mandiri dan belajar bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Itu perubahan paradigma belajar. Nah, sebenarnya ini, ya, coba Anda praktekkan dengan teman Bapak Ibu. Di sini ada 2 orang, yang satu kegiatan cobalah buka. Maksudnya di sini Bapak Ibu di sini mengepal salah satu kertas, di mana kertas yang di dalamnya itu bertuliskan sesuatu hal yang sangat berharga dalam diri Bapak Ibu. Ya, contohnya Bapak Ibu menuliskan dalam kertas, pegang.
alat-alat, tapi yang sangat berharga. Kemudian teman Bapak Ibu akan mencoba membukanya dengan sekuat tenaga, akan merebutnya. Kalau misalkan sesuatu yang Bapak Ibu pegang itu berharga, apakah Ibu mau memberikannya? Tidak. Contohnya, salah satu contoh yang berharga, misalkan anak kita ditulis dalam kepalan tangan kita. Apakah mau diberikan pada teman kita yang mencoba membukanya dengan sekuat tenaga? Tentu saja tidak ya Bapak Ibu. Nah di sini kenapa? Karena maksud di sini yaitu siapapun, ya di sini yang mempunyai kontrol adalah diri kita sendiri. Tidak bisa diatur oleh orang lain. Kita mau melakukan apa saja tergantung diri kita sendiri ya. Itu maksudnya ya Bapak Ibu. Silakan Pak. Perubahan paradigma belajar. Nah di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ya, jadi ketika kita dikritik Bu, jangan merasa kita membuat kita merasa bersalah, tapi bangkitkan itu sebagai penguatan karakter kita menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak boleh. Tidak boleh mempunyai hak seperti itu. Yang kedua, disiplin positif. Nah ini ya Bu. Apakah makna disiplin? Makna disiplin tentunya berkaitan kalau dalam pikiran kita itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu disiplin ya. Nah itu. Nah di sini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi di sini makna kata dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Nah di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang ingin dihargai, yaitu disiplin. Kemudian, namun dalam budaya kita disiplin itu sekarang berubah menjadi salah satu yang dilakukan seseorang pada orang lain supaya patuh. Itu ya, kamu harus disiplin, harus taat. Nah itu seperti itu ya. Nah kecenderungan umum ini menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kenapa? Karena disiplin itu bagi orang yang mungkin dalam dirinya tidak mau disiplin itu membuat kita tidak nyaman Bu. Ya. Nah bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Jadi untuk menerapkan disiplin lumayan agak sulit juga ya Bapak Ibu kalau misalkan dirinya tidak mau, kecuali dirinya mau berubah menjadi orang yang disiplin, insya Allah itu bisa berhasil. Nah, jadi secara keseluruhan pengertian disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri sendiri. Ya, untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Jadi disiplin itu kita sendiri. Ya, diawali dari diri kita sendiri agar kita bisa melakukan hal-hal yang penuh dengan tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi kalau memerintah anak ya meskipun kita sulit dalam kenyataannya Bapak Ibu menyuruh anak itu disiplin ya kamu harus taat. Tapi kalau dalam diri anak itu tidak mau atau tidak mau berubah itu akan sulit. Ya, itu jadi disiplin itu sesuatu yang tidak boleh diperintah orang lain. Ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang akan saya bahas di sini, yaitu dalam kenyataannya, ya realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Ya, di sini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan kita salah satunya. Yang kedua yaitu penguasaan. Ya, yang ketiga bertahan hidup. Bagaimana caranya kita bertahan hidup? Kemudian kesenangan, fun. Ya, kita itu sebagai manusia memerlukan sebuah kesenangan. Healinglah, bermainlah, itu salah satu kesenangan. Kemudian kebebasan. Kalau dalam penerapannya di siswa, dalam arti kalau dalam pembelajaran, memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih gaya belajarnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Coba lihat perhatikan, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Ceria sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya
Beberapa anak telah mengeluhkan Agus seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu ya, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah di sini dalam kasus seperti ini Bapak Ibu guru tidak boleh menjaga langsung anak tersebut, langsung dimarahi, langsung diintimidasi atau langsung diberi peringatan seperti itu. Tapi kita cari dulu sebenarnya ini Agus itu kenapa? Kenapa sih dia sampai berbuat seperti itu? Contohnya kasih sayang dan rasa diterima bisa masuk ke dalam. Misalkan mungkin Agus karena melakukan seperti itu sering minta bekal, mungkin karena di rumahnya orang tuanya kurang perhatian, tidak memberikan bekal makanan siap-siap ke sekolah. Itu salah satunya. Kemudian kalau misalkan bertahan hidup, nah Agus karena dia ingin lihat orang lain makan, mungkin dia lapar atau apa, dan dia melakukan sesuatu hal seperti ini, meminta makanan pada teman. Kesenangan, bisa aja Agus misalkan melakukan hal seperti ini jahil sama teman-temannya karena dia merasa puas, dia aku senang dijahilin anak itu. Nah seperti itu ya, itu kesenangan, dia butuh kesenangan mungkin ya. Tapi kalau misalkan hal seperti itu, kesenangannya karena itu mungkin itu hal yang tidak baik. Kemudian kebebasan, dia melakukan sesuatu yang ingin bebas gitu ya. Nah itu. Kemudian penguasaan, dia ingin memperlihatkan bahwa dia kuat. Oh ditakuti sama teman-teman saya karena saya melakukan hal seperti itu gitu ya. Nah itu kasusnya. Jadi kalau sudah diteliti apa sih kebutuhan yang yang harus butuhkan, oh ternyata dia emang sering tidak dikasih bekal sama ibu bapaknya, oh berarti dia kurang kasih sayang. Nah mungkin di sekolah sebagai guru kita memberikan kasih sayang dengan cara yang mungkin kasih makanan atau apa, jadi merasa diperhatikan. Itu salah satunya ya Bapak Ibu, salah satu kasus tentang kebutuhan hidup. Yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Nah jadi pada dasarnya kita ya Bapak Ibu kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Seorang anak juga kadang-kadang kenapa sih dia berantem sama temannya, itu ada tujuannya, tidak semena-mena langsung pukul aja atau seperti itu ya. Dan di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini ada motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, itu dari dalam diri sendiri kita ya, motivasi internal. Saya akan menjadi orang yang seperti apa sih kalau misalkan saya melakukan hal seperti itu, memukul teman saya atau seperti itu ya. Nah, ini ada perbedaan mana hukuman dan konsekuensi. Saya minta Bapak Ibu menjawabnya. Itu ada beberapa tindakan dulu ya. Nanti Bapak Ibu jawab apakah nomor 1 dan seterusnya masuk konsekuensi atau hukuman. Sekarang yang pertama, anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku tugas sebenarnya kalian. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Hukuman. Nanti kita lihat jawabannya sama-sama ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, kata Panandang, terima kasih. Kita samakan ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pak Erwin guru olahraga suka seperti itu? Oh, ya alhamdulillah ya, tidak pernah memberikan hukuman katanya. Berarti disebut hukuman. Oke, yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret apa? Konsekuensi. Ya. Tadi berarti hukuman, konsekuensi baru 1 ya. Nomor 1, oh kata-kata nomor 1 konsekuensi katanya. Oke, kita lihat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Ya berarti ada berapa Pananda konsekuensinya? Oh kalau kemudian katanya baru 2 kalau Pananda. Oh 3 sama Bu Mary sama 3 katanya. Oke ya. Aduh menimpas ya. Nah terus yang terakhir, murid disuruh mengenakan sepatu pelarian di sekolah karena mereka tidak mengenakan
perjanjian ya. Oke, terus Pak. Nah, di sini Bapak Ibu bedanya konsekuensi dan hukuman ya. Di sini kalau hukuman itu akan menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian yang kedua, membuat anak sakit hati ya Bapak Ibu. Meskipun tidak sakit hati fisik, mungkin hatinya yang sakit untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau kita diberi hukuman pada anak itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi kadang-kadang anak dikasih tahu, dihukum malah bukan berarti sadar, tidak mengulanginya, malah mengulanginya berkali-kali. Itu akibat dampak dari anak membenci kedisiplinan. Kemudian paksaan. Jadi biasanya cenderung itu dipaksa gitu ya. Nah ini dihukum. Ayo lari 10 kali di lapangan. Padahal anak itu mungkin tidak mau kan sebagainya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Karena saking marahnya anak itu terjadi ya. Ada yang anak seperti itu misalkan lari, gitu ya, atau misalkan bunuh diri, misalkan seperti itu. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum, si anak tersebut jadi tidak mau mengakui kesalahannya. Film saya ditanya malah jadi bohong lagi anak itu karena takut dihukum. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Apalagi kalau dimarahin di depan umum ya Bapak Ibu, itu pasti anak merasa takut dan merasa tidak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi ini sesuatu harus terjadi. Nah, kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau dikasih konsekuensi, itu kan mengalami jadi besok mah, nah seperti itu kalau konsekuensi. Kemudian anak menghargai disiplin. Nah, jadi anak itu lebih disiplin, ya menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan, ada tanggapannya dari anak tersebut. Kemudian mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kehilangan hak dibuat tidak nyaman, bisa singkat untuk sementara, tapi ini untuk sementara ya. Kalau misalkan hukuman itu terjadi lumayan agak lama gitu ya, jadi membekas di hati anak dan membuat anak tidak nyaman ya. Gitu. Selanjutnya, Pak Ibu. Nah, ini ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan belajar mengenai restitusi itu seperti apa ya Bapak Ibu terhadap anak. Ya, ketika anak melakukan kesalahan, ya, ini hukuman itu merupakan identitas yang gagal, tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Meskipun Bu, Bapak, dalam kenyataannya kita kesalahan sama anak, bukan sekali dua kali anak itu melakukan kesalahan lagi. Terus terang sama aja ya, saya juga pasti merasa kesal. Kok nggak bisa dibilangi di anak gitu ya? Nah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, termasuk identitas yang gagal. Kemudian kalau identitas yang sukses di sini untuk penerapan disiplin, pertama konsekuensi, ya. Kemudian restitusi nanti kita pelajari. Tadi konsekuensi udah ya. Nanti restitusi kita pelajari di sini ya. Itu jadi di tengah-tengah itu yang negatifnya hukuman, kemudian konsekuensi itu netral, tidak ke hukuman, tidak ke restitusi. Tapi kalau restitusi itu lebih positif lagi, ya. Jadi memberi sesuatu pengarahan kepada anak. Next. Segitiga restitusi tentang 5 posisi kontrol dulu di kelas, ya. Tadi sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai apa tadi lagi Pak? Ya, ada 5, ada pembungkus, pemantau dan manajer. Nah di antara 5 ini menurut Bapak Ibu mana yang paling tepat posisi kita di sekolah? Tepat. Terus siapa lagi selain Mas? Manajer, benar ya. Nah di sini tadi udah dijelaskan sama Pak Ibu bahwa dari 5 posisi ini ada negatif dan positif. Tapi kami sepakat dalam pendidikan guru penggerak, di sini posisi yang paling pas dan membuat anak menjadi berhasil itu adalah posisi manajer. Ya, di sini posisi manajer. Coba kalian next, coba yang selanjutnya. Nah, di sini posisi manajer, di sini ada dari 5 posisi kontrol itu ada 2 yang identitas gagal, yaitu penghukum
dan membuat rasa bersalah itu tidak boleh dilakukan sama sekali. Ada yang di sini berhasil dan sukses, tapi di sini kontrolnya dari luar. Jadi dia mau melakukan memperbaiki kesalahannya karena faktor dari luar, bukan dari diri anaknya sendiri, yaitu posisi teman dan teman-teman. Jadi kesalahannya keenakan anak tersebut. Ya. Kemudian identitas berhasil dan sukses, tapi di sini kontrolnya dari dirinya sendiri, yaitu sebagai manajer. Nah ini ya, ini yang disebut tadi nyambungnya ke segitiga restitusi. Di mana kalau anak membuat kesalahan sebelumnya memvalidasi kita identitas dulu ya. Ya, ketika anak melakukan kesalahan kita kasih pertanyaan pernyataan. Coba next slide coba. Nah di sini ini jadi membuat anak tidak langsung merasa bersalah. Nah emang kalau segitiga restitusi itu bukan mencari siapa yang salah siapa yang benar ya Bapak Ibu, tapi di sini mencari solusi secara bersama-sama dan tidak membuat anak menjadi kapok, anak menjadi menyesal, anak menjadi bersalah. Di sini dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Memang semua berbuat salah ya, itu salah satunya, gitu ya. Yang kedua tadi, Pak Erwin ya. Nah ini validasi tindakan yang salah. Setiap orang mempunyai alasan untuk melakukan kesalahan. Kemudian yang terakhir, nah di sini hal yang terakhir itu adalah mencari solusi secara bersama-sama dan mengembalikan kepada anak. Dia mencari solusinya. Kamu terus kalau udah melakukan kesalahan ini mau ngapain? Kalau ada yang berantem, misalkan dua orang anak sampai merobekkan kertasnya, kembalikan aja ke anaknya. Kalau misalkan kamu berbuat seperti itu, kamu mau apa? Saya akan mengganti itu. Ya, akan berbaikan lagi sama teman saya. Jadi salah satu solusi dia yang mencari solusinya sendiri. Ya, jadi anak itu merasa istilahnya enak gitu dibilangin sama gurunya. Jadi ya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu mungkin secara sekilas materi yang kami sampaikan. Mungkin ada di sini Bapak Ibu guru yang akan bertanya tentang banyak sekali nanti materinya ada 7. Silakan mungkin Bapak Ibu akan bertanya tentang materi yang 7 tadi. Ini ya, silakan. Silakan. Oke, Bu ya. Nana dulu. Ya, terima kasih atas pemaparannya dan maaf pada pertanyaan barangkali yang akan diajukan. Dari konsep ini atau penggunaan hal seperti ini itu digunakannya untuk kelas bawah atau kelas atas atau untuk kedua-duanya gitu. Cara seperti ini. Itu saja, terima kasih. Kalau di SD kan. Oke, saya satu-satu dulu ya, nanti Ibu Dian sama Pak Edi. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nandang. Mungkin maksudnya segitiga restitusi Pak? Atau apa? Oh ini, yang ini. Nah, ini ya. Ini sebenarnya semuanya bisa dilakukan Pak di SD. Ini itu pembelajaran yang universal dalam artian SD sampai SMK sampai SMA bisa diterapkan. Seperti itu. Tapi dilihat dengan kondisi anaknya. Tentu saja yang SD sama SMP berbeda Pak. Mungkin pertanyaan juga agak sedikit berbeda, kasusnya juga nanti kedepannya akan berbeda. Kemudian yang tadi segitiga restitusi atau misalkan yang lainnya yang 7 ini harus diterapkan di sekolah. Ya, mengenai tentang disiplin positif, kebutuhan dasar manusia itu dasar manusia, berarti bukan hanya anak-anak, bukan hanya siswa, bukan hanya anak didik, tapi kita juga sama Bu. Kebutuhan dasar manusia itu termasuk kita, guru semua lah, ya itu. Ya, motivasi perilaku manusia juga sama, bukan hanya anak SD, TK sampai SMK, kita juga sama. Kita pasti mempunyai motivasi dalam melakukan hal. Kenapa kita bisa marah? Pasti ada hal. Gak mungkin kita semena-mena langsung marah bukan ke orang, itu dikira seperti apa ya. Kemudian restitusi kontrol dulu sama pandangannya dari SD sampai SMA itu bisa diterapkan. Dan bahkan restitusi itu di keluarga kita bisa diterapkan Bapak Ibu kepada anak kita ya di rumah ya. Pak Ibu sudah melakukan? Sudah. Kemarin saya bercerita bahwa Pak Ibu juga sudah menerapkan pada anaknya dan lumayan berhasil ya Pak Ibu. Ya, ya, posisi kontrol. Jadi guru itu bukan hanya di sekolah, Bapak Ibu di rumah juga sama. Kita itu sebagai guru dari anak-anak kita ya. Nah itu keyakinan kelas tentu saja. Jadi bukan hanya SD, anak SD,
Tapi bedanya mungkin karena kalau keyakinan di SD berbeda dengan keyakinan di SMK dengan di SMP. Tapi pada dasarnya sama ya tentang peraturan. Tapi ini keyakinan kalian itu lebih ke diriungkan atau dirundingkan dengan semua murid yang ada di kelas kita yang kita pegang. Apa sih yang dipilihnya keyakinan kelas dan itu harus ditaati. Kalau peraturan itu biasanya sudah tertulis dari sekolah, peraturan sekolah ini dan harus dipatuhi. Tapi kalau keyakinan kelas kita yang mengajukan sendiri apa aja sih keyakinan kelas, nah itu. Tapi mungkin kalau anak SMA, SMP itu lebih mandiri ya Pak, kita bisa bikin, ditempel lah, kemudian kita kreatif lah. Bikin negara diskusi sama itu juga dari SD, SMK, bahkan mungkin kalau punya ada kasus bisa diterapkan ya Pak ya. Nah itu. Ya pertanyaan kedua mungkin itu Pak jawabannya, mohon maaf. Kemudian mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit tertarik dengan tadi yang disampaikan mengenai faktor murid. Yang paling terbaik itu kan di manajer. Seperti itu kan kalau misalnya kita mau menganalisis bagaimana kita ada masalah, ada apa, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Bagaimana jika misalnya ketika anak melakukan contoh, tadi kan yang bisa sampaikan sama Bu Sani, ini ada anak-anak yang mencoret-coret buku. Pasti tanya kenapa kamu coret buku? Karena gabut, katanya gitu ya. Lalu setelah saya kalau udah mencoret-coret ini baik ya? Enggak. Terus apa yang kamu lakukan? Dan dia diam. Benar-benar gak bisa menjawab. Nah kalau udah seperti itu, kan harus menumbuhkan kesadaran katanya kan dari dalam diri. Apakah harus benar-benar anak yang menjawab atau kita boleh bantu gitu, misalnya harusnya begini gitu. Nah, ya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, posisi kita sebagai guru adalah manajer ya, dimana kita menuntun anak supaya anak itu benar-benar menyadarinya kesalahannya apa sih dari dalam dirinya dan mencari solusi dirinya sendiri harus seperti apa ya. Meskipun emang anak SD cenderung ke lebih banyak diam dan takut mungkin sama ibu gurunya, tapi kita sebagai guru yaitu menuntun, kemudian membangkitkan bagaimana sih anak supaya dia mencari solusinya sendiri gitu ya. Dan kalau emang sih anak mungkin yang kita hadapi mungkin ada anak yang pendiam, kita bisa mencari pilihan atau solusi kata Pak Erwin tadi ya, seperti itu kemudian ya. Mungkin apakah ada pertanyaan lain? Oh oke. Alhamdulillah udah pas ya, udah alhamdulillah udah paham semuanya. Dan saya sebagai penyaji, saya Sani Nurjana dan Pak Erwin Laksa Budiana mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bersedia mengikuti diseminasi ini. Dan kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyajian materinya mungkin terlalu cepat atau mungkin tidak dipahami atau yang lainnya kurang jelas gitu kan, mungkin ada kata-kata yang kurang pas juga, kami mohon maaf. Dan kalau misalnya ada pertanyaan di luar sesi ini silahkan bertanya ya dengan seluas-luasnya. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih. Alhamdulillah semuanya hadir tapi ada satu
tangan ya. melempar buku ke kamu itu karena kamu tidak sengaja. Ya, itu. Kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang kita buat dulu di kelas apa? Tahu apa saja? Itu jadi sama teman saling membantu dan menghargai ya. Nah ini. Nah ibu yakin kamu bisa lebih baik dari hari ini ya kejadian. Kalau misalkan orang tua kamu tahu misalkan kamu berbuat seperti ini jahit sama teman sampai seperti itu cuma nah, idealnya kalau di kelas Bintang ingin kelas yang seperti apa? Belajarnya yang seperti apa?
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nur Bintang, kelas 3, UPTD SDN 3 Mekarsari. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bu Sani yang telah membimbing saya. Saya sadar atas kesalahan yang telah saya lakukan. Dan insya Allah saya akan memperbaikinya dan tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bisa Regina Ananita. Selama belajar bersama Bu Sani, pelajaran semakin menyenangkan dan tidak membosankan. Lalu pelajaran juga sangat mudah dipahami. Saya Siti Amelia Chandra. Selama belajar dengan Bu Sani, pelajaran jadi tidak membosankan dan lebih seru lagi. Saya Kalisa Umairasa. Selama belajar dengan Bu Sani menjadi lebih seru dan heboh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sani Dewi Indriani sebagai rekan kerja dari Ibu Sani Nurjana. Setelah melihat proses pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Sani Nurjana, terlihat anak-anak sangat bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran karena pembelajaran yang dilaksanakan merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa sehingga anak-anak lebih semangat dan senang dalam mengikuti pembelajaran. Itu mungkin sedikit testimoni